Pemda harus tegas dengan para penambang-penambang yang mempunyai aktivitas di situ. Tolong hentikan kan kayak gitu. Ini kan tinggal ketegasan dari Pemda saja. Penertiban sudah sering kan? Nah, dulu sih hanya sifatnya sosialisasi. Dulu masih, soalnya kalau pekerja tambang rakyat, peti ya, tanda petik peti itu, kalau kita mau dengan langsung keras begitu, dia bereaksi kan? Reaksinya itu negatif, demo dan lain. Pernah kemarin kita habis yang tahun bulan Desember mungkin ingat. Jadi begitu kita penertiban, banyak yang ke DPR, kemana. Akhirnya kita juga tersudutkan ya. Akhirnya kita, padahal itu sudah dengan polisi tuh, Jadi mungkin kemarin terakhir memang Desember kita penertiban. Sempat berhenti beberapa bulan gitu ya, kosong. Tapi sekarang saya lihat timbul lagi. Tapi, jadi sama seperti kita ngusir nyamuk ya. Kita usir dia pergi, kita pergi dia datang lagi. Dan memang tempatnya itu jauh dari pemukiman, jadi tidak bisa terawasi benar setiap 24 jam. Mungkin kalau diawasi 24 jam itu bisa juga mungkin ya. Yang kami harapkan adalah masyarakat itu merasa memiliki hutan, kemudian memeliharanya, mencintai lingkungannya. Kalau hutan itu ada di situ satpamnya, maka mereka juga bagaimana memelihara sehingga lingkungan itu tetap jadi asri dan mempunyai nilai tambah apabila bisa diperdagangkan mungkin untuk wisata dan lain-lain. Jadi kalau dapat hutan itu jangan digundulkan. Jadi saya itu sudah merasakan tuh dulu waktu padi hutan utuh, padi itu bagus, banjir kurang. Sekali hutan lapang tuh pernah tuh saya di sini tuh dalam, kadang di kampung pun pernah dalam. Nah itu, jadi itu kesalahan hutan terlalu banyak gondol. Jadi saya pikir mereka sekarang sudah lebih paham bagaimana pentingnya hutan dan bagaimana sulitnya jika hutan itu tidak ada. Jadi saya pikir kita hanya terutama pemerintah desa, pemerintah kabupaten dalam hal ini paling tinggal mempertegas saja. Tapi dalam hal penjagaan saya yakin mereka sudah bisa melaksanakan itu. Untuk itu maka memang kedepannya kita perlu membuat komitmen tersendiri dengan perkebunan, dengan pertambangan, dan hutan desa sendiri. Ini komitmen ini dibangun oleh masyarakat, baik masyarakat pengusaha maupun masyarakat di desa itu. Hutan desa itu dibangun untuk bagaimana masyarakat bisa lebih mengakses ke dalam hutan. Bagaimana bisa memanfaatkan, bagaimana bisa melestarikan, dan juga memelihara sampai dengan kelestarian itu
terjaga dan juga baik hasil maupun kelestarian alamnya tetap terjaga. Ya. Bisa ditambahkan bahwa ada kemungkinan-kemungkinan dalam hutan desa itu adalah ada hak-hak adat di dalam situ dan mereka juga bisa melakukan adat istiadat dan lain-lain di situ. Ya. Kita tahu bahwa untuk Kalimantan Barat, baik suku Dayak, suku Melayu tidak terlepas dari hutan. Ya. Demikian juga seluruh manusia tidak terlepas dari hutan. Kita sendiri berpikir kenapa hutan desa itu penting gitu ya. Karena untuk mempertahankan hutan itu sendiri, metode yang paling tepat yang juga sesuai dengan aturan saat ini adalah hutan desa. Karena hutan desa tujuannya juga adalah untuk memberi manfaat langsung kepada masyarakat desa. Mengingat juga bahwa hutan itu merupakan hutan di kawasan daerah aliran sungai ya, terutama daerah aliran sungai Pesaguan dan sungai Kepulu. Nah ini jika memang tidak dipertahankan, memang tidak bisa kita hindarkan akan terjadi banjir yang sangat besar itu, terutama musim-musim penghujan. Nah, yang kita khawatirkan adalah pada musim penghujan, petani sedang melakukan penanaman padi di sawah mereka. Nah, hal ini sudah pasti akan mengancam gagal panen. Ada beberapa manfaat sebenarnya yang bisa didapat oleh masyarakat, baik secara langsung atau tidak langsung kalau itu jadi hutan desa. Pertama, bahwa kawasan itu, di kawasan hutan itu yang 28.000 itu didominasi oleh hutan rawa sekunder. Dalam hal ini gambut dengan kedalaman 3-6 meter sehingga itu jelas berfungsi sebagai spon ya pada saat